Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bareng mengenai uji Pirate Sample Test menggunakan SPSS. Sebelum kita ke SPSS, kita ke konsep dasar dulu terkait uji Pirate Sample Test. Pirate Sample Test ini merupakan analisis dengan melibatkan dua pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau kelakuan tertentu. Uji Pirate Sample Test ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Di sini arti dua sampel yang berpasangan ini yaitu suatu sampel yang memiliki subjek yang sama. Subjek tersebut dilakukan satu perlakuan, sehingga terdapat dua pengukuran. Pengukuran pertama itu sebelum dilakukannya perlakuan, dan pengukuran yang kedua itu setelah dilakukannya treatment atau perlakuan. Terus pada uji Pirate Sample Test ini adanya asumsi bahwa data penelitian berdistribusi normal. Jadi sebelum ke uji Pirate Sample Test, kita harus menguji dulu apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Terkait uji normalitas, saya sudah menyiapkan ini tutorialnya, bisa lihat di kolom deskripsi. Selanjutnya kita ke contoh kasus. Di sini suatu rumah sakit melakukan percobaan treatment diet khusus kepada para pasien yang menderita tekanan darah tinggi. Sebelum dilakukannya secara massal, dilakukan tes percobaan dengan treatment diet khusus selama 3 bulan terhadap beberapa pasien. Sampelnya diambil random. Sebelum treatment dilakukan pengukuran tekanan darah, kemudian akan diukur kembali setelah treatment. Jadi kasus ini kita akan meneliti apakah dengan dilakukannya treatment akan berpengaruh atau tidak terhadap penurunan tekanan darah. Di sini ini ya datanya ya terkait tekanan darah beberapa pasien. Di sini ada 10 responden. Ada 2 pengukuran sebelum dan sudah. Selanjutnya kita ke langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama kita formulasikan H0 dan H1. H0 ini merupakan hipotesis yang akan diuji, yang nantinya akan diterima atau ditolak. Sedangkan untuk H1 ini merupakan hipotesis tandingannya. Langkah yang kedua, menghitung statistik penguji untuk mengetahui nilai T hitung dan nilai signifikansi. Langkah yang ketiga, kepedoman pengambilan keputusan. Langkah keempat, membandingkan hasil perhitungan statistik penguji dengan nilai T tabel. Langkah yang kelima itu mengambil kesimpulan. Kita langkah yang pertama ke hipotesis. H0 nya yaitu penurunan tekanan darah sebelum dengan sesudah treatment tidak signifikan. Untuk H1, penurunan tekanan darah sebelum dengan sesudah treatment signifikan. Langkah yang kedua, kita menggunakan SPSS. Langsung aja kita ke SPSS. Langkah awal untuk uji Pirate Sample Test yaitu kita input data. Kita tulis nama variabelnya pada variabel view, bagian kolom name kita tulis TK tekanan darah sebelum, variabel yang kedua TK sesudah,
pada label kita tulis tekanan sebelum, yang kedua tekanan darah sesudah treatment. Oke, yang lainnya kita nggak usah di setting, nggak apa-apa. Selanjutnya kita ke data view, kita masukkan datanya. Di sini udah muncul ya dua variabel, TK sebelum dan TK sesudah. Kita copy paste aja dari file ini, file Word. Kita copy, kita taruh di variabel yang pertama. Selanjutnya untuk variabel yang sesudah kita copy, kita pastekan. Di sini saya ada titik-titik ini ya, kita hapus saja ini karena tadi saya udah mencoba ini. Ini ya udah ya dua variabel. Selanjutnya kita ke langkah-langkah uji paired sample test. Caranya klik analyze, pilih compare mean, kita pilih yang paired sample test, maka akan muncul kotak dialog paired sample test. Di sini saya menggunakan dua variabel ya, jadi kita langsung pasangan aja. Kita blok data yang satu pasang, kita pindahkan. Di sini apabila data teman-teman ada lebih dari beberapa pasang, tinggal dimasukkan aja ke sini. Selanjutnya kita klik option. Ini udah ya, kita menggunakan tingkat signifikansi 95%. Klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Maka di sini muncul ada tiga tabel, ada tabel paired sample statistik, paired sample correlation, paired sample test. Di sini pada tabel pertama kita melihat deskriptif dari data yang kita gunakan. Pada tabel yang kedua kita untuk melihat korelasinya antara variabel yang sebelum dan sesudah. Terus untuk yang kita gunakan untuk uji paired sample test itu pada tabel yang ini, tabel paired sample test. Di sini yang akan kita gunakan ada dua ya, nilai T hitung dan nilai sig atau signifikansi. Selanjutnya kita ke pedoman pengambilan keputusan. Ini ya. Di sini ada dua cara. Yang pertama menggunakan T hitung dan juga menggunakan nilai signifikansi. Untuk yang pertama, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai T hitung menggunakan nilai mutlaknya lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak. Atau jika nilai signifikansi lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima. Sebaliknya, jika nilai sig lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Langkah yang keempat, kita membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Di sini diperoleh nilai T hitung 2,891 lebih besar daripada T tabel 2,262, maka H0 ditolak. Nilai 2,891 ini diperoleh dari sini ya, tabel pada T, pada tabel paired sample test. Untuk angka 2,262 ini menggunakan tabel T dengan rumus ini ya, alfa per 2 n 1 kurangi 1. Karena kita di sini uji dua sisi, maka alfanya dibagi 2. Alfanya kan 0,05 dibagi 2,
jadi 0,025. Di sini terus jumlah sampelnya kan ada 10, dikurangi 1 maka menjadi 9. Kita cari di tabel, maka hasilnya ini. Bagi Anda yang belum tahu cara mencari nilai tabel, bisa lihat di ini ya, pojok kanan atas. Saya sudah menyiapkan videonya. Atau bisa juga menggunakan cara yang lain, kita menggunakan nilai signifikansi. Di sini diperoleh nilai signifikansi 0,018, lebih kecil 0,05, maka harus ditolak. Nilai signifikansinya itu diperoleh dari sini ya, sig total, yaitu 0,018. Selanjutnya kita kasih kesimpulan. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi penurunan tekanan darah sebelum dengan sesudah treatment adalah signifikan. Atau dengan kata lain, pemberian treatment untuk penderita tekanan darah tinggi berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah. Jadi treatment yang dilakukan pihak rumah sakit berhasil ya untuk menurunkan tekanan darah. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.